Selamat pagi anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Pak Erik harap anak-anak semuanya dalam kondisi baik dan sehat bersama keluarga di rumah. Lalu Pak Erik juga yakin bahwa anak-anak semuanya sudah berdoa sebelum mengikuti pelajaran agama ini. Dan marilah kita lanjutkan dengan materi hari ini. Anak kelas 3, pada hari ini kita akan belajar agama dengan tema saya tumbuh dan berkembang. Ya, kita lihat bersama di sini ada bayi kecil mungil lucu ya. Ini seperti kita waktu kita masih kecil, kita lahir juga seperti bayi lucu ya, hanya bisa menangis, tertawa gitu ya. Belum bisa apa-apa. Tetapi nantinya si bayi ini kita waktu kecil dulu juga akan mengalami pertumbuhan dengan beriringnya waktu karena organ-organ tubuh kita ini juga mengalami perkembangan. Lalu gimana Pak selanjutnya? Selanjutnya Pak Erik akan mengkaitkan pribadi saya tumbuh dan berkembang ini dengan Yesus yang juga mengalami hal yang sama dengan kita. Kita lihat ya. Nah, ini bayi Yesus. Yesus juga dilahirkan di tengah keluarga kecil, harmoni. Di sini ada Santo Yosef, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus. Mereka dengan penuh keharmonisan, penuh syukur, penuh iman membangun keluarga dan menumbuhkan pribadi Yesus yang sungguh luar biasa, tentunya untuk menyelamatkan manusia nantinya. Yesus ini disayangi oleh orang tuanya. Tentunya orang tua kita juga menyayangi kita dengan tulus hati. Dan jangan lupa kita juga harus menyayangi orang tua kita dengan tulus ya. Nah ini yang kedua, Yesus mau dipersembahkan di bait Allah. Setelah 40 hari Yesus bersama keluarganya, lalu Yesus dibawa Bunda Maria diberkati di sana ya, diberkati oleh Simeon. Nah lalu selanjutnya pada usia 12 tahun Yesus mengajar di bait Allah. Kok 12 tahun nggak tahu? Nah nanti kita lihat videonya. Pak Ari akan memperlihatkan video Yesus mengajar di bait Allah. Disimak baik-baik. Terus mulai beranjak dewasa, Yesus hadir di tengah orang banyak, mengajar di tengah-tengah dunia dan mewartakan keselamatan. Tentunya juga keselamatan bagi semua manusia. Nah, ini adalah gambaran perkembangan manusia karena Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Yesus juga bertumbuh seperti manusia dari bayi, lalu diberkati, lalu Yesus usia remaja, lalu juga Yesus berbicara tentang orang banyak. Nah sekarang Ari akan menunjukkan satu video tentang Yesus mengajar di bait Allah ya. Lihat, ini dia. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun,
mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, itu tadi videonya. Mari kita mencari makna dari video tentang Yesus mengajak kita ke Allah itu ya. Kita selayaknya juga seperti Yesus. Kita bertumbuh dan berkembang dengan penuh iman. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita belajar bersyukur karena adanya orang tua yang selalu merawat dan membimbing kita. Wujud syukur ialah mematuhi perintah orang tua. Ayo, siapa yang kurang mematuhi orang tuanya? Yang harus belajar mematuhi orang tua ya. Yang kedua, kita harus bersikap baik dengan teman dan saudara-saudari kita. Karena sikap kita yang baik itu adalah buah dari iman kita. Kita harus bersikap baik dengan teman dan saudara-saudara kita. Tidak saling mengejek, gitu ya. Tidak saling membeda-bedakan. Ya, maksudnya baik bagi kita untuk tetap tekun dalam berdoa dan berkarya. Berkarya seperti apa, Pak? Berkarya itu, ketika kalian belajar itu bagian dari berkarya. Kalian membantu orang tua, menyapu, itu juga bagian dari berkarya. Ya. Kita lakukan hal sederhana. Dan jangan lupa berdoa. Selanjutnya, rangkuman atau peneguhannya hari ini. Pertama, perubahan fisik yang dialami manusia mulai dari bayi hingga dewasa. Pertama, kita berubah secara apa? Secara fisik. Ya, kita berubah secara fisik.
Seperti bisa tadi juga dari bayi, dari anak-anak, dari remaja, dewasa sampai orang tua. Kita ini juga seperti itu. Nah, kita sadari perubahan-perubahan fisik kita, ya. Mungkin yang laki-laki atau yang perempuan sudah, loh, saya kok mulai lebih tinggi gitu ya, mulai lebih kuat, tuh ada ototnya seperti itu ya. Lalu juga perubahan mental dan kecerdasan. Apa maksudnya? Maksudnya dengan berbagai pengalaman kita, misalnya dari komputer juga, kalian juga banyak yang punya komputer, punya handphone, di situ melihat-lihat video-video perubahan kita yang tidak kita sadari, yaitu adalah perubahan kecerdasan kita. Nah, kita mulai bisa berpikir, kok bisa ada mobil misalnya ya, bisa ada hal-hal lain, mulai berpikir, kita mulai mencari seperti itu. Itulah perubahan-perubahan mental. Nah, bahkan perubahan mental atau kecerdasan itu untuk apa? Untuk melawan orang tua. Itu yang buruknya ketika diberitahu orang tua, kebanyakan anak-anak membantah. Nah, ini adalah perubahan mental atau kecerdasan yang negatif. Kita harus berubah itu secara positif. Kalau orang tua itu mengingatkan saya, wah itu memberikan yang terbaik bagi saya, mulai berpikir yang terbuka dan berpikir positif. Lalu yang keempat, tumbuh dan berkembang melalui orang sekitar, orang tua kita, teman-teman kita, guru. Ini kita harus menyadari pertumbuhan itu, dan makanya kita harus berbuat baik dengan mereka. Yang keempat, bersyukur atas peristiwa yang dialami. Hari-hari yang diberikan kepada kita adalah suatu berkat yang luar biasa, sehingga kita harus bersyukur dari peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Berdoa malam sebelum kalian tidur, berdoa mengucapkan syukur atas segala pengalaman kita, atas segala peristiwa-peristiwa, dan terlebih atas perlindungan Tuhan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Itu tadi pelajaran yang sudah Pak Erik sampaikan untuk hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya yang Pak Erik share lewat wali kelas, yaitu nanti kalian mengerjakan soal yang ada di Google Form, sehingga kalian bisa langsung diisi di situ, dan Pak Erik juga langsung periksa di situ ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.